Al-Muslimun TV. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Alhamdulillah kita memasuki hari ketiga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal saleh yang kita lakukan dan juga menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, dalam Islam ibadahnya itu sangat beragam sehingga kaum muslimin tidak jemu dengan satu ibadah, tidak bosan dengan satu ibadah. Banyak sekali keragaman ibadah-ibadah dalam Islam dan semuanya indah. Ya, hari ini kita tidak makan. Ada ibadah tidak makan. Ada ibadah tidak minum. Tidak makan dan tidak minumnya kita mendapatkan pahala. Nanti ada ibadah harus makan dan harus minum. Bahkan kalau tidak makan tidak minum berdosa dia. Di satu Syawal ketika Idul Fitri seseorang harus makan harus minum. Itu ibadah. Ketika datang hari Idul Adha 10 Zulhijjah 11, 12, 13 hari tasyrik. Ini hari makan, hari minum. Yaumu aklin wa syurbin. Hari makan, hari minum. Artinya makan dan minumnya berpahala. Makan dan minumnya kaum muslimin di hari itu mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Berpuasa di saat itu berdosa. Tidak makan, tidak minum sengaja, ya, tidak makan, tidak minum sengaja berpuasa di hari itu kita berdosa. Itu luar biasa. Ya, jadi ada 5 hari yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berpuasa. Itu 1 Syawal, kemudian 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, ya, yaitu hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ini hari-hari yang diharamkan seseorang untuk berpuasa. Jadi luar biasa. Ada ibadah terkadang dengan diamnya seseorang itu beribadah dengan munajat kepada Allah Azza wa Jalla, berbisik kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Diamnya, bisiknya adalah ibadah. Terkadang teriak-teriaknya adalah ibadah. Seperti muadzin. Dia harus berteriak dan teriaknya adalah ibadah. Ya, duduknya seorang ketika dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah ibadah. Terkadang larinya seseorang di antara Safa dan Marwah, berputarnya di Ka'bah, itu adalah ibadah. Jadi luar biasa, Islam agama yang sangat indah, yang sangat sempurna karena memang bersumber dari Allah yang maha indah dan maha sempurna. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bersama-sama tentang fiqhus shaum. Ya. Walaupun tentu ini bukan ilmu yang baru, tapi ilmu yang pernah kita dengar, bahkan yang sedang kita praktikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ini ayat-ayat tentang saum ya yang sering kita baca. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau kataba itu biasanya artinya menulis. Ya, kutiba itu ditulis. Tetapi kalau kataba ala atau kutiba ala, ya, kataba ala artinya mewajibkan. Kalau kutiba ala artinya diwajibkan atau furidha atau wujiba, ya. Difardukan atas kalian berpuasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, moga-moga dengan puasa ini kalian bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang ditafsirkan oleh Imam Jalalain di dalam tafsir Jalalain. Artinya puasa ini bukan kekhususan Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tetapi ini juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ayat ini turun di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Ya, pada hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu baru diturunkan ayat wajib puasa. Artinya ketika Rasul dan para sahabat di Mekah itu tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sekarang kita tahun 1444 Hijriah. Artinya kurang lebih 1442 kali, ya, 42 tahun pernah berada di bumi ini. Ya, dan kita sekarang sedang melaksanakan puasa, ya, yang ke 1442. Ya, ini. Dan puasa ini mempunyai keutamaan. Rasul mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka dibuka seluruh pintu surga, ditutup seluruh pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Hadis ini menerangkan bahwa surga dan neraka saat ini ada. Tidak seperti pendapat Mu'tazilah yang mengatakan surga belum ada dan neraka pun belum ada. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa surga sekarang sudah ada. Bahkan lokasinya sudah diketahui. Surga itu yaitu menggantung di atas langit ketujuh di bawah Arsyur Rahman, di samping Sidratul Muntaha. Di situ letak surga. Adapun letak neraka di mana itu dikhilafkan oleh para ulama. Dan pendapat yang paling sahih, wallahu alam, di mana tempatnya tidak ditentukan oleh syariat. Tetapi kalau surga itu sudah ditentukan, di samping Sidratul Muntaha. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Najm, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril di kesempatan yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, dan di samping Sidratul Muntaha, di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga. Ya, surga sebagai tempat kembali orang-orang yang bertakwa. Ya, indaha jannatul ma'wa. Maka kalau kita ditanya di mana letak surga, kita yakini surga berada di atas langit ketujuh, di samping Sidratul Muntaha. Sidrah itu adalah sebuah pohon yang besar yang berada di atas langit sana, itu namanya sidrah. Dan di samping sidrah ini ada surga sebagai tempat kembali. Ya. Kemudian juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Apa makna iman? Yaitu dia berpuasa karena meyakini ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Bukan sekedar ikut-ikutan. Apa arti ihtisab? Ihtisab artinya dia berpuasa karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ini, berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Karena yakin ini adalah kewajiban dari Allah, karena yakin kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Ya.
Dan juga sabda Rasul, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama man shoma, yang kedua man qama, siapa yang berdiri? Siapa yang berdiri di malam-malam bulan Ramadan, yaitu salatut tarawih, karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni juga dosa-dosa kita yang lalu. Maka bantu puasa kita dengan makan sahur agar lebih kuat, dan bantu salat malam kita, tarawih kita dengan qailulah atau tidur siang agar lebih kuat. Dan keduanya adalah sunnah, bukan wajib. Sahur itu adalah sunnah. Ya, Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Walaupun hanya meminum 1 teguk 2 teguk air putih, dia dikatakan sahur dan dia mendapatkan keberkahan itu. Faslun. Ya, Rasul mengatakan perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab yaitu makan sahur. Sebab kalau ahlul kitab puasanya tidak makan sahur. Mereka puasanya mulai dari tidur sampai maghrib. Dari maghrib mereka boleh berbuka sampai sebelum tidur. Ya, ketika sudah tidur maka dia harus puasa lagi sampai maghrib berikutnya. Di zaman Rasul SAW hal ini pernah berlaku di awal-awal Islam, tapi kemudian dinasakh. Kita diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk makan, untuk minum dari subuh sampai dari maghrib sampai subuh. Ini. Nah, kemudian Allah berfirman, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu adalah hari-hari yang bisa dihitung. Ma'dudah itu artinya bisa dihitung, artinya hari-hari yang sedikit. Tidak terasa ini sudah tanggal 3 Ramadan, maka kita tidak akan terasa juga. Ramadan akan begitu cepat melewati kita, tiba-tiba sudah tanggal 20 Ramadan, tiba-tiba Ramadan habis. Sedangkan amal kita belum banyak di bulan Ramadan ini. Qiraatul Quran kita belum banyak, mungkin ada yang baru mau mulai. Ya, ayyaman ma'dudat. Sedekah kita belum banyak di sini. Zikir kita, doa kita itu belum banyak. Maka harus hati-hati karena Ramadan tidak banyak. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sedikit. Hari-hari yang bisa dihitung jari. Antara 29 atau 30 hari saja. Enggak mungkin lebih dari itu. Ya. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla menerangkan, siapapun di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka dia boleh berbuka. Jika berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka silahkan ganti di hari yang lain. Ganti di hari yang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa adanya rukhsah untuk 2 orang. Pertama sakit, yang kedua safar. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang berhubungan dengan kesehatan kita, perut kita, ya harus makan atau harus minum. Atau sakitnya itu jika tidak makan tidak minum akan menghambat kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan itu. Adapun kalau sakit sedikit santengan jempolnya misalkan, nah itu tetap wajib puasa. Ya, sedikit sakit gigi, bisul, itu sakit juga, tapi ini tetap wajib puasa. Ya, tapi sakit-sakit yang memang menyebabkan seseorang tidak bisa puasa itu boleh tidak berpuasa. Atau safar. Apa itu safar? Dalam mazhab Syafi'i, safar itu adalah perjalanan yang lebih dari 81 km. Ya, dalam mazhab Syafi'i menggunakan jarak. Ketika perjalanan itu lebih dari 81 kilo, maka itu dikatakan safar. Ya, seseorang boleh mengqashar salat dan seseorang boleh tidak puasa.
Ya, dan sengaja kita bersafar karena mudik misalkan sampai kita tidak berpuasa, itu boleh, tidak makruh sama sekali. Walaupun ini pilihan. Kalau orang tersebut adalah seorang yang kuat dalam safar, apalagi perjalanan saat ini sudah sangat nyaman sekali. Ya, dia kuat dalam puasa walaupun safar dan dia tetap mau puasa, maka boleh baginya tetap berpuasa. Tetapi kalau dia termasuk orang yang kelelahan dalam safar, dia tidak kuat fisiknya ketika safar, dia harus makan, harus minum, maka makan dan minum menjadi lebih baik untuk dirinya. Dan Rasul mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa saat bepergian, saat safar. Bukan satu kebaikan. Kalau orang tersebut adalah orang yang lemah fisiknya, maka silahkan safar, silahkan mudik, walaupun batal puasanya itu tidak dilarang di dalam Islam. Ya, itu diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak boleh suudzon dengan orang-orang yang makan-makan di rest area. Bisa jadi dia seorang muslim yang bertakwa, seorang muslim yang tahu tentang fikih siam, dan dia sedang mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang makan karena dia sedang safar. Karena dia termasuk orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan, untuk minum. Ya. Ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diganti sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. 3 hari kita tidak puasa, maka 3 hari qadha. Di hari-hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang bisa puasa tetapi dia kesulitan dalam berpuasa. Seperti orang tua yang sudah renta, dia tidak kuat lagi puasa. Atau orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dia harus terus konsumsi obat setiap harinya. Ya, dia diklaim oleh dokter untuk makan, untuk minum setiap harinya. Maka boleh bagi orang tersebut untuk tidak puasa, kemudian diganti dengan fidyah. 29 atau 30 hari Ramadan ditinggalkan, maka dia memberi makan orang miskin sebanyak 29 atau 30. Ya. Dan makan di sini maksudnya makan siang, bukan makan pagi. Ya, bukan sarapan pagi, makan siang. Ya. Kira-kira makan siang kita itu porsinya berapa? Kalau kita makan siang itu porsinya 25.000, maka kita buat porsi 25.000 sebanyak 30, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Itu fidyah. Boleh sekaligus, boleh dicicil. Ya, atau kita undang orang miskin ke rumah kita, kemudian kita kenyangkan mereka. Ya, dalam makan siang, dalam jamuan makan siang kita kenyangkan mereka. Itu juga bisa dikatakan sebagai fidyah. Ya, kalau wajibnya 30 dan kita ngundang 50, maka itu adalah sedekah sisanya. Wajibnya 30, kita buat 100 box untuk orang miskin, maka sisanya adalah sedekah dan itu lebih disukai. Ini fidyah untuk mereka yang tidak kuat puasa, baik karena usia yang sudah sangat tua atau dikarenakan dia sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya. Kalau dia bertatawu artinya melebihkan kewajiban fidyah tadi yang harusnya 30 menjadi 50 atau 100, maka itu lebih baik bagi dirinya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian tetap berpuasa itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Nah, ini maksudnya dahulu di awal-awal Islam antara fidyah atau puasa itu pilihan. Walaupun kita kuat puasa, tapi mau bayar fidyah itu boleh di awal-awal Islam. Ya, kita kuat puasa, tapi saya nggak mau puasa, saya inginnya bayar fidyah. Itu boleh. Waktu di awal-awal Islam. Tapi puasa lebih baik daripada bayar fidyah. Ya, puasa lebih baik dari bayar fidyah.
Tapi kemudian hukum ini dinasakh, hukum ini diganti oleh ayat berikutnya. Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadan adalah bulan ketika Al-Quran diturunkan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas, ya, dan pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapapun di antara kalian yang melihat bulan Ramadan itu, maka hendaknya kalian berpuasa. Ini kewajiban puasa bulan Ramadan untuk menasakh atau menghapus pilihan tadi. Di ayat 184 itu pilihan. Seseorang itu mau bayar fidyah atau mau puasa. Ya. Walaupun dia sehat, walaupun dia kuat puasanya, itu pilihan. Tetapi kemudian di ayat 185 Allah mengatakan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapapun yang melihat bulan itu maka hendaknya kalian berpuasa. Tidak boleh bayar fidyah. Bayar fidyah tetap hanya untuk orang tua yang sudah tidak bisa berpuasa atau orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Itu fidyah. Tetapi bagi orang yang sehat, yang tidak safar, yang mukim, dia harus berpuasa, tidak boleh bayar fidyah. Nah, di sini Allah menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Al-Qur'an diturunkan. Nah, penurunan Al-Quran ada 3 tahap. Ya, penurunan Al-Quran ada 3 tahap, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir. Penurunan pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Ini tidak diketahui kapannya. Yang kedua, penurunan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu satu tempat yang ada di langit terendah. Beda dengan Baitul Ma'mur. Kalau Baitul Ma'mur satu tempat yang ada di langit ke-7, langit teratas. Ya. Nah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, bulan Ramadan adalah bulan ketika Al-Qur'an diturunkan. Itu maksudnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Satu malam, 30 juz. Adapun dari Baitul Izzah diturunkan lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Tidak hanya pada malam Lailatul Qadar. Berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Terkadang di malam hari diturunkannya, terkadang di siang hari, terkadang di pagi hari, terkadang di sore hari. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di Mekah, terkadang di Madinah. Terkadang juga turun di luar Mekah dan di luar Madinah. Ya. Terkadang di bulan Ramadan, terkadang di luar bulan Ramadan. Itu kalau dari Baitul Izzah diturunkan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ayat ini maksudnya adalah penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya. Kata unzila ini menunjukkan diturunkan sekaligus. Jadi ada anzala yunzilu, ada nazzala yunazzilu tanzilan. Kalau nazzala yunazzilu itu artinya diturunkan berangsur-angsur. Tapi kalau anzala yunzilu itu artinya diturunkan sekaligus. Nah, ini penurunan sekaligus 30 juz ada pada bulan Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan sebagai bulan penurunan Al-Qur'an. Dikarenakan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia. Dan Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Ya. Karena memang tidak ada sesuatu pun yang di sana terdapat Al-Quran kecuali hal itu akan menjadi sangat mulia.
Ketika Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan ini menjadi bulan yang paling mulia. Ketika Al-Quran diturunkan ke Mekah dan Madinah, maka Mekah dan Madinah menjadi tempat yang paling mulia. Ketika Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia. Maka orang yang paling terhormat di antara kita adalah dia yang memegang Al-Quran, karena pengaruh kemuliaan Al-Quran. Ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Nah, ini diulang dan tafsirannya hampir sama. Siapapun yang sakit atau safar kemudian dia berbuka, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Ya, Islam ini agama yang fleksibel, sangat cocok dianut oleh siapapun. Ya, oleh orang kaya cocok, oleh orang miskin cocok, oleh orang yang banyak turun hujannya cocok, oleh orang yang ya tinggal di tempat yang tandus pun cocok. Karena memang fleksibelnya syariat Islam. Ya, ada satu kaidah dalam Islam, al-amru idza dhaqat tasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Perkara itu jika sempit maka menjadi luas, jika luas maka menjadi sempit dalam syariat Islam. Kalau kita sempit sedang sakit, maka diluaskan. Anda tidak usah puasa. Dia sakit, Anda tidak usah berdiri ketika sholat, duduk saja. Masih sakit, Anda boleh berbaring ketika sholat. Diluaskan perkaranya. Dia sempit, nggak punya harta, Anda nggak usah zakat deh. Anda berhak menerima zakat karena Anda sedang sempit. Ya, Anda tidak usah haji, Anda tidak usah umroh. Orang miskin yang ada di sekitar rumah Anda pun Anda tidak wajib menafkahinya. Tidak akan ditanya. Itu orang-orang yang sempit diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla syariatnya. Tapi ketika seseorang diberikan keluasan oleh Allah, maka syariat ini mulai disempitkan. Orang sehat, Anda harus puasa. Tidak puasa, Anda terancam dengan siksa. Salat harus berdiri. Salat wajib maksudnya ya. Kalau salat sunnah boleh duduk, walaupun setengah pahalanya. Salat wajib harus berdiri karena Anda sehat. Tidak berdiri maka Anda tidak sah salatnya. Berdiri adalah rukun salat. Ya, Anda luas hartanya, Anda harus zakat. Anda harus haji, Anda harus umroh. Anda harus memperhatikan ya orang-orang lemah di sekitar Anda. Nah, ini perkaranya jika luas menjadi sempit, jika sempit menjadi luas. Itu syariat Islam. Ya, sangat fleksibel, cocok untuk siapapun. Ya. Ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka dari sini syariat Islam adalah syariat yang memudahkan bukan menyulitkan. Ya, jika kaum muslimin mendapatkan satu kesulitan dalam menjalankan syariat, maka akan ada kemudahan di situ. Ya, kita sulit apa? Sulit puasa, Anda tidak usah puasa. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, siapapun kaum muslimin yang kesulitan dalam menjalankan syariat, maka akan ada kemudahan. Beda dengan orang yang memang tidak mau melaksanakan syariat. Itu enggak ada fasilitas untuk dimudahkan. Ya. Tapi syariat Islam memang seperti itu. Ya, orang-orang ya yang terkena taklif, yang terkena beban syariat, jika memang dia kesulitan, maka akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang Allah menginginkan kemudahan. Ya, semakin mudah satu syariat, maka semakin sering diperintahkan. Semakin sulit satu syariat, maka semakin jarang untuk diperintahkan. Syariat yang paling sulit itu apa, Pak? Haji misalkan. Karena haji itu tempatnya ditentukan, nggak di sembarang tempat. Ya, mau di ujung bumi manapun kalau mau haji harus di situ, harus di Mekah. Termasuk kita nih, termasuk negara yang jauh untuk pergi haji.
maka tidak diwajibkan kecuali hanya sekali seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu. Karena sulit. Ya, harus antri 15 tahun, 20 tahun. Ya, harus antri. Dan semakin mudah satu syariat, maka semakin sering diperintahkan. Yang paling mudah syariat dalam Islam yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzkurullaha dzikran katsira. Maka berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kenapa banyak? Karena mudah sekali. Modalnya cuma lisan doang dan hati. Ya. Modalnya cuma lisan saja. Dan itu bisa dilakukan di mana saja. Sambil jalan bisa, sambil duduk bisa, sambil berlari bisa. Itu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Saking mudahnya, maka Allah Azza wa Jalla perbanyak perintahnya. Ya. Puasa ini termasuk sulit lah. Setahun hanya sebulan. Salat cukup mudah. Sehari 5 kali. Ya. Ini syariat Islam begitu. Diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga menghasilkan satu syariat yang sangat indah. Bahkan diirikan syariat Islam ini oleh orang-orang non-muslim. Iri sekali. Terutama ucapan amin. Setelah imam membaca ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ucapan amin yang serentak dari para makmum itu sangat indah sekali, mengeluarkan suara yang sangat merdu sekali. Penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla itu diirikan oleh umat-umat yang lain. Ya. Syariat Islam sangat indah dan sangat sempurna karena berasal dari Allah yang maha indah lagi maha sempurna. Walitukmilul iddah, dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan, jangan kurang. Antara 29 atau 30. Kalau ada orang lebaran di tanggal 25 Ramadan, nah ini nyeleneh orang tersebut. Enggak menyempurnakan bilangan. Ya, orang belum lebaran dia udah lebaran. Ya, ini. Jadi walitukmilul iddah, hendaknya kalian menyempurnakan bulan Ramadan ini harus lengkap 1 bulan antara 29 atau 30. Kalau sudah menyempurnakan ibadah Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian mengagungkan Allah. Ya, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalian bertakbir kalau sudah menyempurnakan Ramadan, yaitu masuk 1 Syawal. Diperintahkan bertakbir. Maka sejak berakhirnya bulan Ramadan dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadan waktu maghrib, maka kita masuk 1 Syawal. Ya, perpindahan hari di dalam Islam itu dengan ditandai dengan tenggelamnya matahari, bukan jam 12.00, bukan. Ya, perpindahan hari itu diawali dengan terbenamnya matahari. Sekarang hari Sabtu, ketika terbenam matahari maka hari Ahad. Sekarang tanggal 3, ketika terbenam matahari masuk tanggal 4. Gitu ya. Nah, ini kalau kita sudah menyempurnakan ibadah puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kalian bertakbir mengagungkan Allah. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Bertakbir. Dan takbiran ini disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin setelah kaum muslimin menyelesaikan 2 ibadah besar. Pertama, ketika kaum muslimin menyelesaikan ibadah Ramadan, maka takbir. Yang kedua, ketika jemaah haji kaum muslimin menyelesaikan wukuf di Arafah, menyelesaikan hajinya. Ya, sebab haji akbar, rukun terbesar haji itu adalah wukuf di Arafah. Ketika mereka mulai ya berpindah tempat dari Arafah ke Muzdalifah, bergeser tempatnya, artinya tanggal 9 sudah habis, masuk tanggal 10 waktu maghrib, dan mereka di Arafah sampai waktu maghrib, dari zuhur sampai maghrib. Ya, ketika mereka sudah selesai Arafah, maka disunahkan untuk takbir hari raya Idul Adha. Ya, jadi takbiran ini 2 kali dalam 1 tahun. Ya, walaupun takbiran
Idul Adha lebih panjang dan lebih lama harinya daripada takbiran Idul Fitri. Ya, kalau Idul Fitri dari maghrib sampai sholat Id selesai, udah beres takbiran. Walaupun kalau di kampung-kampung 7 hari 7 malam takbiran itu, ya. Nah syariatnya memang sampai sholat Id, ya. Nah kemudian di ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku ini dekat. Ini perintah doa. Ya, perintah doa yang Allah Azza wa Jalla letakkan setelah perintah puasa. Artinya berdoa di bulan puasa itu mustajab. Rasul mengatakan salasun la turadu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Ya, da'watus shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul wa imamul adil. Dan doanya imam yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang terzalimi. Ya. Dan ayat ini turun ketika ada orang Badui yang bertanya pada Rasul, wahai Rasul, Allah itu dekat atau jauh? Kalau dekat, saya akan berbisik dalam meminta. Kalau jauh, maka saya akan berteriak dalam meminta. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya mereka melaksanakan perintah-perintahku dan beriman kepadaku, moga-moga mereka mendapatkan petunjuk. Wallahu alam, ini mungkin mukadimah dari saya ya tentang fikih siam. Kalau ada yang ditanyakan atau menambahkan, mengomentari, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 81. Iya. Iya. 6. Jazakallahu khair. Iya. Itu tidak membahas kendaraannya ya dalam mazhab Syafi'i. Ya, di zaman itu memang ada kuda, ada unta, ada khimar, keledai dan lain-lain. Tapi begitulah mazhab Syafi'i menjadikan patokan jarak untuk safar. Nah, sebagian ulama lain safar itu bukan menggunakan patokan jarak tapi menggunakan uruf. Uruf itu artinya kebiasaan pandangan masyarakat di negeri itu. Yang dikatakan safar apa sih? Kalau kita ngambil kunci mobil kemudian langsung berangkat tanpa melihat ini itu dulu, itu namanya bukan safar. Tanpa melakukan persiapan-persiapan, ambil kunci langsung berangkat ke Depok misalkan, ya ini bukan safar. Tapi safar itu adalah orang yang biasanya mempersiapkan segala sesuatu, ya, ketika ingin bepergian. Lihat dompetnya, lihat bannya, ya, bawa baju gantinya. Kalau ada persiapan-persiapan itu yang dinamakan dengan safar biasanya. Nah, itu pandangan yang kedua, tergantung uruf, bukan tergantung jarak, tergantung kebiasaan. Kalau dari sini ke Depok mah bukan safar menurut orang Bogor gitu ya. Tapi mungkin menurut sebagian orang, saya mau safar nih. Dia persiapan segala sesuatunya. Maka bagi orang tersebut itu dinamakan safar, tapi bagi orang ini tidak dikatakan sebagai safar. Tergantung pandangan. Ya. Walaupun nyaman, iya. Walaupun nyaman, perjalanan itu dikatakan safar dan ada keringanan dari Allah, dia boleh mengqashar salat. Ada diskon salat itu. Ya, setengah diskonnya.
yang tadinya 4 menjadi 2. Ya, yang tadinya 4 menjadi 2. Tapi kalau sholatnya sudah 2 rakaat itu nggak dikosor jadi 1. Atau yang 3 rakaat tidak juga dikosor menjadi 1 atau 2, tidak. Ya, tapi yang bisa dikosor adalah sholat rubaiyah, sholat yang jumlahnya 4 rakaat itu dikosor menjadi 2 rakaat. Wallahu a'lam. Allah a'lam. Ada lagi? Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bagi yang orang tua yang sakit dia bisa bagaimana seandainya dia tua, dia tidak sampai berpuasa, sehat, tapi dia juga miskin. Bagaimana menurut dia? Iya. Iya, dia tua, miskin, nggak sanggup bayar fidyah gitu ya. Iya. Pertama, bayar fidyah itu tanggungannya itu beralih ke walinya. Kalau dia punya anak yang mampu maka ke anaknya. Ya, itu walinya. Atau ke saudaranya. Atau kalau memang tidak ada yang mampu maka dia berhak dibantu oleh kaum muslimin siapapun yang mampu untuk membayarkan fidyah. Ya, kalau memang tidak ada yang mampu sama sekali di kampung itu maka gugur bagi orang tersebut untuk puasa dan juga untuk bayar fidyah. Pernah satu hari ada seorang yang datang pada Rasul, seorang sahabat. Ya Rasul, celaka aku. Kenapa engkau celaka? Aku melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Rasul mengatakan, apakah Anda, ini berarti puasanya batal dan harus bayar kafarat ya, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Dia harus bayar kafarat. Rasul mengatakan, apakah Anda punya budak yang bisa dibebaskan? Saya tidak punya budak, wahai Rasul. Apakah Anda mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari ya, berturut-turut? Tidak sanggup, wahai Rasul. Kalau begitu Anda harus memberi makan 60 orang miskin. Dia mengatakan, wahai Rasul, saya nggak punya makanan. Ya, disuruh bayar budak, tidak punya budak, suruh puasa 60 hari berturut-turut, dia nggak bisa, suruh memberi makan 60 orang miskin juga nggak sanggup. Lantas apa? Rasul terdiam. Dan tiba-tiba ada seorang sahabat lain yang membawa kurma, 1 lunak kurma, banyak. Kemudian diterima oleh Rasul. Ya, kemudian Rasul mengatakan, mana tadi orang yang bertanya? Kemudian dia mengatakan, saya wahai Rasul. Bawa kurma ini dan beri makan 60 orang miskin yang ada di kampung Anda. Dia berkata, wahai Rasul, siapa orang yang lebih miskin dari saya di kampung saya? Nggak ada. Saya orang paling miskin, wahai Rasul. Kalau begitu bawa kurma ini dan beri makan keluarga Anda. Ya, lihat, kewajiban kafaratnya gugur karena kemiskinan. Dibantu oleh Rasul. Bahkan ketika tidak ada orang miskin di kampungnya, dia sendiri yang menerima kurma itu dari Rasulullah SAW. Ini kemudahan dalam Islam. Ya. Jadi kalau ada walinya yang bisa membayarkan, walinya harus membayarkan anaknya atau saudaranya atau siapanya, keluarga dekatnya. Kalau tidak ada maka kaum muslimin yang ada di situ. Wallahu a'lam. Coba. Untuk masalah kekuatan ada dia atau yang kalau sholat, misalnya ada orang tua yang sudah ikut, kadang-kadang sholat turunnya 5 rakaat, kadang-kadang banyak. Kalau itu gimana? Iya, fidyah itu hanya untuk puasa dan sholat tidak bisa digantikan dengan fidyah. Kalau orang tersebut sudah tidak berakal atau rusak akalnya, maka tidak wajib bagi dia untuk sholat.
Ya, sebab akal termasuk syarat untuk diwajibkan sholat. Ya, sama puasa juga, dia harus balik, harus berakal, harus suci dari haid dan nifas, dan harus muslim balik, berakal, suci dari haid dan nifas. Ini puasa. Ya, kalau orang gila itu tidak wajib bayar fidyah karena dia tidak wajib berpuasa. Yang pikun dia juga tidak wajib berpuasa. Salat juga tidak wajib. Kalau sudah pikun ya, dia sudah rusak akalnya. Jadi syarat wajib salat adalah berakal. Jika rusak akalnya maka tidak wajib lagi untuk salat. Ya, atau ketika dia sadar tidak sadar, maka di saat sadarnya dia wajib salat. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Oh iya. Lewat lembaga ya. Baik. Bayar fidyah itu kalau memang kita mengetahui tempat-tempat orang miskin itu boleh secara langsung. Tidak harus melalui lembaga. Tapi kalau kita kesulitan, maka kita boleh minta tolong ke lembaga untuk dibayarkan fidyah kepada orang-orang miskin. Ya, sebab ini beda dengan zakat. Kalau zakat tidak hanya miskin yang menerima, tapi kalau fidyah hanya orang miskin. Amilnya itu nggak ada, ya nggak ada amil fidyah itu, gitu ya. Allah a'lam. Iya, Pak. Waktu kita membayar puasa dan tidak puasa, kemudian membayar fidyah itu sampai kapan dosa? Karena ada mereka kebanyakan bayar fidyah itu pada saat Ramadan berikutnya. Apakah diperbolehkan itu? Batas waktu itu sampai kapan? Iya. Nah, insyaallah khair. Untuk bayar fidyah kalau bisa sebelum Ramadan yang baru datang. Sebagaimana qadha. Qadha itu sebelum Ramadan yang baru itu datang. Ya. Itu harus dibayarkan. Qadha ataupun fidyah. Jika ada orang yang melalaikan qadha Ramadan, ya, ada orang yang melalaikan qadha Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia harus mengqadha Ramadan itu plus bayar fidyah. Ini fatwa dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini agar lebih sempurna ya ibadahnya. Jadi dia tetap harus bayar fidyah walaupun datang Ramadan berikutnya. Tetapi diharuskan kalau bisa maka harus tertunai fidyah itu sebelum Ramadan berikutnya datang. Semakin cepat semakin baik. Ya. Iya, Pak. Di saat Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang berpuasa. Tapi kadang-kadang kalau kita ada sholat, kita lupa. Dari mana? Nah, salah. Iya. Kewajiban sholat lebih agung daripada kewajiban puasa. Kalau seseorang milih ya antara tidak sholat atau tidak puasa, lebih baik tidak puasa, tapi dia sholat. Itu lebih cerdas orang itu. Kalau dia tidak puasa tetapi dia sholat, daripada orang puasa kemudian dia tidak sholat. Ya, sholat lebih agung, lebih utama daripada puasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang sengaja tidak sholat itu bisa menyebabkan orang itu kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Bahwa perbedaan antara kami dan mereka adalah sholat. Siapapun yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Dan sepakat para ulama orang yang tidak sholat dia terkena hudud, yaitu dia dibunuh. Orang tersebut jika tegak syariat Islam ya, dibunuh orang tersebut dikarenakan dia sengaja tidak melakukan sholat. Itu sepakat para ulama. Walaupun dikhilafkan apakah dia murtad ataukah tidak. Ya, sebagian mengatakan dia murtad. Ya, iblis menjadi kufur karena tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah. Bagaimana dengan orang diperintahkan sujud kepada Allah atas perintah Allah?
Nah ini maka dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal orang yang sengaja tidak salat wajib dia kufur. Ya Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan orang yang puasa tapi tidak salat maka puasanya tidak sah karena beliau berpandangan orang yang tidak salat itu keluar dari Islam. Wallahu alam, saya kira cukup ya. Sudah syuruk juga, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.